Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nasrun, NPM 2140602020, lokal A2, jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, saya akan membahas tentang perkembangan iptek menurut pandangan Islam. Pengertian iptek menurut pandangan Islam. Seperti yang kita ketahui, iptek akan selalu berkembang seiring berjalannya zaman. Bagaimana sih pandangan Al-Quran terhadap perkembangan iptek? Apa saja peran Al-Quran terhadap iptek? Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyinggung tentang ilmu pengetahuan secara mendasar. Manusialah yang nantinya akan menggali dan mencari lebih dalam serta mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang tidak diketahui sebelumnya. Terdapat berbagai macam pertentangan atas hubungan agama dan sains, di mana para ilmuwan barat mengatakan agama dan sains sangat bertentangan. Sebagai contoh, dalam Islam kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari segumpal darah dan tanah, serta manusia pertama yang berada di bumi adalah Nabi Adam. Sedangkan menurut ilmu sains, manusia tercipta dari proses organisme dan manusia pertama di bumi adalah kera yang nantinya akan berevolusi membentuk manusia yang sempurna. Pada dasarnya, Al-Quran merupakan kitab yang sempurna yang menjadi petunjuk bagi umat manusia yang beragama Islam maupun yang tidak. Haruslah bagi para ilmuwan, terutama ilmuwan muslim, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atas pengetahuan-pengetahuan yang akan dikembangkan. Pandangan Islam tidak pernah bertentangan dengan perkembangan iptek hingga sekarang. Bahkan di dalam Al-Quran tersebutlah telah disediakan semua apa yang tidak manusia ketahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu segalanya. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan iptek antara lain Quran Surah Ar-Rum ayat 22, Quran Surah Al-An'am ayat 97, dan Quran Surah Yunus ayat 5. Ayat-ayat itu secara jelas menggambarkan fenomena alam yang selalu dihadapi dan mengiringi perjalanan hidup umat manusia untuk dipahami, diteliti, sehingga lahirlah pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat di atas, yang mengetahui hakikat alam ini hanyalah orang-orang yang mengetahui, yakni mereka yang intens bergerak untuk mencari dan mencari, karena yang kuriositasnya tinggi dengan memaksimalkan kerja pikiran. Allah tidak menciptakan alam ini dengan sia-sia. Allah menciptakan alam ini mempunyai maksud dan hikmah. Muhammad Imaduddin Abdurrahim dalam tulisannya Sains dalam Perspektif Al-Quran mengatakan bahwa sunnatullah sebagai ketetapan Allah terhadap alam ciptaannya ini dimaksudkan untuk kelestarian, keharmonisan, dan kesejahteraan manusia di dunia ini. Tujuan itu tidak akan terrealisasi tanpa pengungkapan terhadap alam. Oleh karena itu, usaha-usaha manusia untuk mengungkapkan rahasia alam ini juga harus diselaraskan dengan tujuan penciptaan sebenarnya. Jangan sampai sains itu digunakan untuk hal-hal yang merusak keharmonisan alam dan menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia. Menurut pandangan saya sebagai seorang muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Al-Quran agar umatnya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalannya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang telah tertera di dalam Al-Quran. Manusia dituntut untuk membaca dan memahami isi Al-Quran tersebut. Niscaya manusia akan mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Kesimpulannya adalah pandangan Islam terhadap teknologi sudah hal yang lumrah. Bahkan para ilmuwan Islam sudah mendalami tentang ilmu pengetahuan dan teknologi sejak dahulu. Dalam perkembangan iptek juga harus didasarkan asas yang terdapat dalam Islam. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman dalam menyebarkan ilmu apapun itu. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.